Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, apa itu peluang usaha, menemukan peluang usaha, apa itu bisnis model kanvas, dan metodenya apa saja. Nah, yang pertama adalah peluang usaha, di mana merujuk pada situasi atau kondisi yang menciptakan potensi untuk mendirikan atau mengembangkan usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Ini dapat melibatkan kekosongan pasar, perubahan dalam permintaan, konsumen, kemajuan teknologi, atau tren ekonomi yang memberikan ruang bagi ide atau konsep usaha baru untuk tumbuh dan berhasil. Peluang usaha muncul ketika individu atau perusahaan dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan keadaan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan usaha tersebut. Definisi peluang usaha mencakup apa saja? Nah, definisi peluang usaha mencakup apa saja? Yang pertama yaitu keberhasilan bisnis. Peluang usaha melibatkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam mendirikan atau mengembangkan bisnis. Nah, yang kedua yaitu ketidakpastian. Peluang usaha seringkali terkait dengan ketidakpastian karena melibatkan faktor eksternal yang dapat berubah seperti pasar, persaingan, atau tren konsumen. Nah, yang ketiga yaitu inovasi. Peluang usaha seringkali muncul dari inovasi atau ide baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar atau menawarkan solusi yang unik. Nah, yang keempat yaitu keuntungan finansial. Peluang usaha dapat mencakup potensi untuk menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan. Nah, yang kelima yaitu pasar yang berkembang. Identifikasi peluang usaha juga melibatkan pemahaman terhadap pasar yang berkembang atau perubahan dalam perilaku konsumen. Nah, yang keenam yaitu kesesuaian dengan keahlian atau sumber daya. Peluang usaha yang baik biasanya sesuai dengan keahlian, kompetensi, atau sumber daya yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Nah, yang ketujuh yaitu risiko dan pengolah risiko. Peluang usaha seringkali membawa risiko, dan mengelola risiko adalah bagian penting dari menjalankan bisnis. Nah, poin yang kedua adalah gimana cara melihat peluang usaha. Nah, yang pertama yaitu pemahaman pasar. Analisis pasar yang mendalam dapat membantu kita mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, tren yang muncul di pasar. Pemahaman ini dapat muncul dari penelitian pasar, wawancara dengan konsumen, dan analisis persaingan. Nah, yang kedua yaitu observasi lingkungan. Perhatikan perubahan dalam lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi, peraturan baru, atau perubahan sosial. Faktor-faktor ini dapat membuka peluang baru atau mengubah dinamika pasar. Nah, yang ketiga yaitu analisis persaingan. Pahami persaingan di industri kita. Mungkin ada celah di pasar yang belum dimanfaatkan atau cara untuk membedakan diri dari pesaing yang sudah ada. Nah, yang keempat yaitu berinteraksi dengan pelanggan. Dengarkan umpan balik pelanggan dan identifikasi kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Pelanggan seringkali dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana meningkatkan produk atau layanan. Nah, yang kelima yaitu pemahaman industri. Pelajari tren perkembangan dalam industri kita. Apakah inovasi atau perubahan signifikan yang dapat menciptakan peluang baru. Nah, yang keenam yaitu pertimbangan teknologi baru. Terkadang, kemajuan teknologi membuka peluang baru untuk memasuki pasar atau meningkatkan efisiensi dalam suatu industri. Nah, yang ketujuh yaitu edukasi dan keterampilan pribadi. Pertimbangan keahlian dan keterampilan pribadi kita, apakah ada peluang untuk memanfaatkan keahlian unik atau keahlian tertentu dalam suatu bidang. Nah, yang terakhir yaitu networking. Berinteraksi dengan orang-orang dalam industri atau komunikasi bisnis dapat membantu kita mendengar tentang peluang yang mungkin kita terlihat secara langsung. Nah, yang poin ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan bisnis kanvas dan model bisnis kanvas adalah alat visual yang digunakan kunci elemen kunci dari suatu bisnis atau gagasan. Ini terdiri dari 9 elemen utama termasuk pelanggan, proposal, nilai, saluran dan distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan biaya kunci. Dengan menyajikan informasi ini dalam suatu gambar, bisnis kanvas dapat membantu pemilik bisnis pengusaha untuk memahami secara komprehensif model bisnis mereka dan mengidentifikasi peluang perbaikan atau inovasi. Berikut contoh kanvas yaitu tentang sampel ayam. Nah, sebelum kita membuat sampel ayam, kita lihat dulu harga bahan pokok atau bahan bakunya itu bisa berupa daging, tepung, sampai saus itu pun wajib kita ketahui. Setelah mengetahui harga dan
bahan yang ada di pasar, selanjutnya kita memulai membuat testimoni, di mana kita merasakan sendiri seperti apa rasa, enak atau tidaknya suatu bisa mencoba ke orang-orang terdekat untuk kita bisa mengetahui apakah produk kita kekurangannya apa. Nah, semisal kurang, kita bisa memperbaiki produk yang kita hasilkan tadi menjadi sempurna dan lezat. Kemudian kita udah punya produk yang bagus, selanjutnya kita ketertarikan konsumen itu seperti apa. Nah, kita coba dari tadi itu ketertarikannya apa aja. Nah, dari situ kita bisa mengetahui produk kita disukai atau tidak. Nah, setelah kita melihat konsumen tadi, respon konsumen, kita bisa dapat langsung menentukan harga dan bisa menjualnya secara langsung. Nah, itu dapat memberikan suatu ide atau peluang baru gimana produk yang kita ciptakan itu harus berbeda dari orang lain agar produk kita itu ada kesan menariknya bagi pelanggan atau konsumen.